Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kita akan mulai membuat kuesioner untuk penelitian kuantitatif, yang mana pada contoh ini kita akan mengacu untuk pembuatan formulirnya dari instrumen penelitian dari tesis mahasiswi Magister Ekonomi Syariah UIN Malang atas nama Izzah Dinillah, yang mana tesisnya berjudul Analisis Pengaruh Perilaku Produsen terhadap Pemberdayaan dan Kesejahteraan Petani dalam Perspektif Maqasid Syariah. Studi pada petani kopi Kecamatan Sumber Uringin, Kabupaten Bondowoso. Ya, ini contoh instrumen penelitiannya. Hanya terdiri dari 4 opsi: sangat setuju, setuju, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Ya, sebagaimana yang kita pelajari di kelas bahwa harus ganjil, maka nanti kita tetap buat ganjil sesuai dengan apa yang kita pelajari di kelas. Kita hanya ambil contoh pertanyaan-pertanyaannya saja. Oke, untuk membuat formulir Google Form, maka teman-teman terlebih dahulu dapat membuka drive.google.com, kemudian melakukan login ke akun masing-masing, ke Google Drive masing-masing, kemudian di sini klik baru dan pilih Google Formulir. Nah, judulnya kita akan isi saja. Ya, kita ikuti ini saja judulnya, misalnya pemberdayaan petani dan kesejahteraan petani. Oke. Pemberdayaan petani dan kesejahteraan petani. Oke, deskripsinya ya bisa teman-teman tulis sendiri bahwa formulir ini dibuat untuk misalkan melakukan penelitian tesis Magister Ekonomi Syariah IAIN Palangkaraya dan seterusnya. Kemudian ini mungkin pertanyaan awal yang biasanya pasti itu adalah nama lengkap. Ya. Nah, di sini sudah otomatis pilihannya adalah jawaban singkat. Jawaban singkat. Kemudian jika formulir ini merupakan harus diisi, maka pilih wajib diisi. Kemudian tambahkan pertanyaan. Nah, mungkin juga biasanya untuk mengetahui selain nama juga perlu usia. Nah, sini otomatis jawaban singkat. Atau agar memudahkan kita buat titik-titik tahun. Kemudian beri penjelasan, misalkan isi dengan angka
saja. Kita pilih mana angka. Atau umur sama masih jawaban singkat. Oke, tidak masalah. Kita lanjutkan saja. Ini wajib diisi. Kemudian misalnya pendidikan terakhir. Nah, untuk ini misalnya kita buat pilihan ganda. Jadi SD misalkan. SMP, SMA, atau di sini S1, atau langsung saja kuliah misalnya. Karena ini objek penelitian kita ceritanya tadi petani. Pilihan ganda. Kemudian untuk memastikan apakah formulir kita benar tertuju kepada petani, maka mungkin kita dapat pastikan dulu dengan pertanyaan, apakah Anda seorang petani? Ya, tidak. Nah, ini juga kita buat pertanyaan wajib dan kita bisa pilih ini, buka bagian berdasarkan jawaban. Nah, jika jawabannya ya, maka lanjut ke bagian berikutnya. Namun jika ini jawabannya ternyata bukan seorang petani, maka sudah kirim formulir. Selesai saja, karena kita tidak butuh sebenarnya orang-orang ini yang kita targetkan petani, kok ngapain orang selain petani juga ikut mengisi. Kemudian kita buat bagian baru, ini tambahkan bagian. Ya, bagian yang pertama, di sini bagian pertamanya adalah perilaku produsen. Ya, perilaku produsen. Kita copy pertanyaan ini. Kita isi dulu tadi judulnya adalah perilaku produsen. Deskripsinya bisa diisi. Mungkin kita buat contoh yang 3 saja. S setuju kita jawab pertengahannya TT saja. Tidak tahu dan TS. Tidak setuju. Oh ya, biasanya dibalik, yang setuju poinnya lebih besar, jadi ditaruh nomor 3 misalnya begini.
Ini poinnya 1 sama dengan tidak setuju. Ini tidak tahu, poinnya 2. Kemudian yang setuju ini poinnya 3 misalnya. Itu kita isi di deskripsi. Kemudian kita mulai tambahkan pertanyaan. Ya, kita pastikan yang tadi sudah di-copy. Lahan yang dikelola petani merupakan bantuan pemerintah. Nah, tidak mau di-copy. Lahan yang dikelola merupakan bantuan pemerintah. Oke. Untuk membuat penelitian kuantitatif, maka kita pilih ini, skala linier. Karena kita hanya menggunakan 3 poin, maka isi 1 sampai 3 saja. Nah, label 1 kita isi tidak setuju, dan 3-nya maksimal setuju. Oke, dan ini wajib diisi. Kemudian untuk, ini kita buat pertanyaan nomor 1 misalnya. Tinggal kita salin saja. Nah, maka ini penampakannya tidak setuju. Itu nomor 1, nomor 2 tadi tidak tahu. Kemudian yang ketiga setuju. Untuk pertanyaan kedua, petani kopi menggunakan pupuk untuk perawatan menanam kopi. Nomor 2, petani menggunakan pupuk untuk perawatan. Ya, karena sudah kita copy, otomatis tinggal kita copy lagi untuk pertanyaan nomor 3. Petani kopi menggunakan bibit unggul. Nomor 3, petani kopi menggunakan bibit unggul. Tinggal kita copy lagi. Nomor 4, menggunakan teknologi dalam mengelola hasil panen. Petani menggunakan teknologi untuk mengolah hasil panen. Oke, untuk perilaku produsen, misalkan variabel ini cukup 4 soal. Kita ingin membuat variabel berikutnya, tinggal tambahkan bagian lagi. Nah, kita lihat variabel selanjutnya adalah variabel pemberdayaan petani. Pemberdayaan petani. Deskripsinya kita copy saja dari atas ini. Kemudian tambahkan pertanyaan. Berarti pertanyaan nomor 5. Merasa terbantu dengan adanya bantuan modal. Petani merasa terbantu dengan
adanya bantuan modal. Pilih skala linear 1 sampai 3 seperti tadi. Satunya labelnya isi tidak setuju. Yang kedua isi untuk poin 3 isi setuju. Menyesuaikan saja ya. Jika 5 maka ya disesuaikan saja apa yang nomor 5-nya. Wajib diisi. Sekarang kita gandakan. Pertanyaan nomor 6. Mendapatkan bantuan teknologi. Pertanyaan nomor 6, petani mendapatkan bantuan teknologi. Ya, mungkin kita contohkan cukup sampai sini saja, 6 pertanyaan untuk 2 variabel. Nah, untuk melihat tampilannya, kita klik ini, yang tanda mata ini bertulis pratinjau. Nah, ini formulirnya, nama lengkap, umur, pendidikan terakhir, apakah Anda seorang petani. Ya, untuk menguji, maka saya akan kirimkan ini linknya ke chat. Ya, mohon teman-teman yang hadir untuk mengisinya, ya harap diisi sebagai petani, karena ini tidak akan bisa lanjut kecuali teman-teman mengisi petani. Ya, di sini saya sendiri akan mencontohkan nama lengkap Bilal, kemudian umur 26 tahun misalnya, pendidikan terakhir kuliah, apakah Anda seorang petani? Ya, berikutnya. Nah, maka akan dibawa ke bagian pertama tadi tentang variabel perilaku produsen. Di situ dapat kita lihat deskripsinya, poin 1 sama dengan tidak setuju, poin 2 tidak tahu, poin ketiga setuju. Anggaplah lahan yang dikelola merupakan bantuan pemerintah. Iya benar, merupakan bantuan pemerintah. Petani menggunakan pupuk untuk perawatan. Iya, setuju. Kemudian menggunakan bibit unggul. Ini misalnya saya karena kurang tahu, mungkin jawab saja 2, tidak tahu. Petani menggunakan teknologi untuk mengolah panen. Oh tidak, masih menggunakan manual. Berikutnya, nah, 2 pertanyaan terakhir, pemberdayaan petani dan kesejahteraan petani. Ini pemberdayaan petani. Petani merasa terbantu dengan adanya bantuan modal. Oh tentu setuju. Petani mendapatkan bantuan teknologi. Nah ini kenyataannya tidak dapat untuk bantuan teknologi, hanya modal saja. Kemudian kirim. Nah, tanggapan telah direkam. Ini andai kita sebagai peserta petani yang dimintai untuk mengisi kuesioner. Nah, untuk melihat responnya dari form tadi, kita tinggal bergeser ke sebelah respons. Nah, di sini dapat kita lihat ada 3 orang yang mengisi, ada Mbak Nova, kemudian saya sendiri, dan Pak Sapri.
Nah, ini hasil secara umumnya dapat kita lihat begini. Oke, untuk mendownload data, kita bisa gunakan, kita bisa buat spreadsheet dulu. Buat spreadsheet baru. Nah, jadi dokumennya cukup update ya. Masih terus mengupdate data jika ada yang mengisi. Di sini dapat kita lihat hasilnya berupa tabel yang rapi, berbentuk seperti Microsoft Excel. Ya, ada tabel nama lengkap, umur, pendidikan terakhir, kemudian apakah Anda seorang petani. Tadi jika tidak, ya berarti baris itu bisa kita hapus karena tidak masuk bahan penelitian misalnya. Nah, kemudian di sini tadi di umur, nah kalau memang kita menginginkan angka, nah bagaimana caranya di deskripsi tadi misalkan ya agar hanya menulis angka. Jadi nanti kelihatan misalkan yang usia 26 tahun 2 orang gitu, mudah mengelolanya. Kalau ada yang menulis seperti Mbak Nova, ya ini tidak juga salah karena mungkin kita sebagai peneliti yang kurang memberikan deskripsi untuk misalkan hanya menulis angka saja. Jadi tidak juga kita bisa salahkan kalau orang menulis 43 tahun misalkan diketik seperti itu. Maka tugas kita sebagai peneliti untuk berusaha mendeskripsikan dengan baik bagaimana cara pengisian formulir itu oleh responden. Nah, di sini dapat kita lihat tabel pertanyaan 1 sampai 6 yang tadi kita buat dan masing-masing poin jawabannya. Nah, jadi data ini secara umum telah siap untuk diolah, entah itu linear, regresi berganda, dan lain sebagainya, tergantung jumlah variabel dan apa yang ingin penelitian jenis apa yang ingin kita lakukan. Ya, ini data online ini dapat kita download dengan mengklik file, kemudian download. Nah, ini ada pilihan Microsoft Excel.